Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam pemuda, salam museum. Halo semuanya, perkenalkan saya Safana Maliha Gosani selaku Ketua Delegasi. Dan saya Andika Pratama selaku Delegasi kedua. Dan saya Syatatur Sifali sebagai delegasi ketiga. Kami perwakilan dari SMA Yadika 2 Tegal Alur dengan tema Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Museum sebagai bentuk penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global. Siap mengikuti kompetisi debat pemuda 2024 yang diselenggarakan oleh Museum Sumpah Pemuda. Sumber daya manusia merupakan komponen dan aset terpenting di dalam suatu lembaga. Profil lembaga museum terdiri atas dua aspek utama. Yang pertama adalah kondisi sarana prasarana, dan yang kedua adalah kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Di era globalisasi ini, museum adalah salah satu sarana penyimpanan warisan budaya utama yang dapat menghubungkan manusia dari masa lalu ke masa kini. Hubungan antar waktu ini akan menumbuhkan kesadaran sejarah, terutama mengenai semangat persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Museum Sumpah Pemuda menghubungkan dua masa tersebut dengan menyediakan koleksi foto, patung, dan benda-benda lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mendokumentasikan peristiwa lampau, maka tentu di dalam museum haruslah diisi oleh individu-individu yang senantiasa menghadirkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pendidikan dan juga pelatihan. Pendidikan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga wawasan para pengelola dan juga staf. Lalu, pelatihan memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan serta kemampuan kerja di dalam lembaga museum. Salah satu faktor pemicu kepuasan pengunjung adalah tingkat kualitas sarana dan pelayanan dari staf dan pengelola museum. Seseorang yang datang ke museum secara langsung akan merasakan pengalaman yang lebih lengkap, terutama secara motorik, dibandingkan dengan seseorang yang belajar melalui digital. Oleh karena itu, sebagai komponen utama profil museum, kualitas pekerja di dalamnya harus selalu diperhatikan untuk mengakomodasi pengunjung di dalamnya. Dengan budaya dan sejarah yang memiliki sifat dinamis dan kian berubah dari waktu ke waktu, Museum Sumpah Pemuda dan pengelola harus mengikuti perkembangan dan meningkatkan kualitas museum. Kita bisa menggunakan ulasan staf museum ternama dunia sebagai referensinya. Contohnya, ulasan Museum Louvre di Prancis dan Museum Uffizi di Italia. Mereka terkenal dengan staf berpengetahuan luas. Namun, mereka memiliki tingkat akomodasi pengunjung yang relatif buruk. Peningkatan kualitas staf bisa dimulai dari memperkerjakan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, seperti jurusan sejarah, ahli komunikasi, ilmu perpustakaan, dan dari bidang IT di ranah digital. Tenaga berkompeten ini dapat membantu berjalannya pengelolaan, preservasi, dan inovasi museum. Setelah memperkerjakan orang di bidang tersebut, pihak pengelola Museum Sumpah Pemuda dapat melakukan pelatihan kerja, baik di dalam lingkup atau in the job training, seperti pelatihan instruksi, magang, dan rotasi pekerjaan, agar para pekerja dapat mengerti sistematika pekerjaan dalam museum tersebut. Serta pelatihan luar pekerjaan atau out of job training seperti festival training, yaitu jenis pelatihan simulasi yang menggunakan peralatan kerja. Proses untuk meningkatkan kehadiran museum di era global terus menghadapi berbagai masalah. Untuk meningkatkan eksistensi Museum Sumpah Pemuda setelah merekrut orang yang berkompeten, pihak pengelola bisa melakukan inovasi kegiatan menarik secara berkala. Ini termasuk bekerjasama dengan pihak luar museum, serta melakukan promosi dan publikasi secara rutin. Promosi ini bisa dilakukan melalui pemasaran digital yang sedang populer. Selain itu, evaluasi mendalam mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta survei mendalam mengenai kepuasan pengunjung juga penting untuk dilakukan sebagai bentuk evaluasi staf dan sarana museum. Evaluasi ini akan menjadi gambaran mengenai pelayanan yang harus ditingkatkan ke depannya. Pada kesimpulannya, Museum Indonesia perlu meningkatkan kesadaran bahwa budaya bersifat dinamis dan berubah seiring berjalannya waktu.
Di era globalisasi modern ini, diperlukannya peningkatan pelayanan kepada publik, perekrutan tenaga kerja yang kompeten, serta inovasi yang aktif baik di dunia digital maupun melalui kerjasama dengan pihak luar museum. Upaya-upaya ini akan secara perlahan meningkatkan eksistensi museum di Indonesia kembali di era global, serta menarik minat pengunjung domestik dan mancanegara. Demikian kami sampaikan argumentasi mengenai strategi pengembangan sumber daya manusia untuk penguatan museum di era global. Atas perhatian Anda, kami ucapkan Terima kasih.